Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin selai nanas rumahan yang enak banget untuk rasanya ya. Ini tuh untuk isian nastar. Dan di sini juga aku mau kasih tips agar tidak hitam ya untuk si selainya. Nah, siapa yang penasaran gimana cara aku buatnya? Disimak videonya sampai selesai. Pertama di sini aku sudah siapkan nanas yang sudah aku kupas. Nah, ini kalau misalkan ditimbang berat bersihnya ini setelah kita kupas sekitar 1 kilo 300 gram atau 400 gram kurang dikit ya. Nah, kalau misalkan dibulatkan jadi 1 kilo 400 gram. Nah, selanjutnya ini akan aku potong-potong kecil-kecil dulu. Karena di sini untuk si nanasnya mau aku chopper aja. Nah, kalau misalkan kalian mau diparut menggunakan parutan kelapa, itu boleh banget ya. Karena aku pengen lebih cepet, di sini aku mau chopper aja. Tapi sebelum kita chopper ini dipotong kecil-kecil dulu ya. Dan potong aja semua nanasnya sampai selesai. Nah, ini dia sudah selesai aku potong-potong ya untuk buah nanasnya. Nah, selanjutnya untuk buah nanasnya ini kita chopper. Nah, siapkan chopper lalu kita masukkan setengahnya dulu. Nah, sebelumnya ini nanasnya ini sudah aku cuci bersih dan sudah aku rendam sebentar dengan air garam ya. Nah, ini kita chopper aja sampai halus. Atau di sini aku juga mau bagiin tips gimana caranya biar si selainya ini tetap berserat, yaitu saat kita chopper ini jangan benar-benar halus banget, cukup tekan berhenti aja. Tapi yang pertama ini akan aku blender atau aku choppernya sampai benar-benar halus, dan untuk yang kedua nanti aku choppernya agak kasar sedikit ya, agar menghasilkan si seratnya nanti. Nah, ini sudah aku chopper dan ini kita masukkan aja ke dalam wajan semuanya ya. Dan wajan yang aku gunakan di sini yaitu wajan anti lengket. Nah, di sini aku mau bagiin tips gimana biar si selainya ini tidak menghitam, yaitu kita masak dulu untuk nanasnya ini sampai airnya ini benar-benar menyusut ya. Dan untuk gula pasirnya nanti kita masukkan saat si kadar air dari nanasnya ini sudah berkurang. Karena kalau misalkan kita masukkan gula pasirnya di awal, itu akan bikin si selainya ini menghitam karena proses si gulanya ini terlalu mengkaramel ya. Selanjutnya aku ini mau tutup aja dan biarkan si air nanasnya menyusut. Dan di sini juga aku sudah siapkan bahan lainnya, yaitu ada 2 lembar daun pandan, 250 gram gula pasir, 1 batang kayu manis, dan sekitar 8 buah cengkeh. Nah, ini sudah mulai agak menyusut ya untuk airnya, tapi ini akan aku masak sampai benar-benar menyusut untuk airnya ya. Nah, ini aku tutup kembali dan gunakan api besar juga nggak apa-apa, tapi sekali kita aduk agar bawahnya tidak gosong. Nah, ini airnya sudah lumayan menyusut. Selanjutnya aku mau tambahkan 1 batang kayu manis dan untuk cengkehnya. Lalu kita masukkan juga untuk daun pandannya ya. Nah, ini tuh yang bikin si selainya ini wangi banget ya, dan beda dari selai nanas yang kita beli di pasaran. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sampai si airnya ini benar-benar menyusut. Kalau udah, ini kita masukkan aja untuk gula pasirnya. Dan di sini juga aku mau tambahkan sekitar setengah sendok teh garam ya. Nah, di sini kita aduk-aduk aja. Dan untuk takaran gula pasirnya ini disesuaikan lagi dengan nanas yang kita pakai ya. Karena nanasnya ini kan pasti beda-beda. Ada yang manis banget dan ada yang masam juga ya. Nah, ini kita aduk-aduk aja dengan api sedang.
Nah ini terus kita aduk aja ya, atau kalau misalkan mau didiamkan sebentar itu nggak apa-apa kalau misalkan masih ada kadar airnya, tapi jangan sampai kita lupa mengaduk dan jadinya gosong. Nah ini juga sudah mulai matang, tapi ini akan aku aduk sebentar lagi. Dan ini dia untuk hasil akhirnya. Nah selain nanasnya ini sudah matang ya. Kalau misalkan sudah seperti ini, saat kita angkat dengan spatula ini terasa berat dan sudah tidak ada kadar airnya lagi. Ini tandanya sudah matang. Dan ini kita matikan aja kompornya dan kita dinginkan atau kita diamkan ya. Dan ini akan aku pindahkan aja ya ke dalam mangkuk. Nah ini dia selai nanas yang sudah aku bikin. Menurut aku di sini untuk selai nanasnya ini rasanya manisnya pas, ada rasa asamnya juga ya sedikit, jadi nggak giung. Dan ini akan aku dinginkan dulu ya sebelum kita bentuk. Dan ini dia selai nanasnya sudah aku dinginkan. Ini aku masukkan ke dalam kulkas ya, agar saat kita bentuk atau kita bulatkan nanti si selai nanasnya ini tidak terlalu lengket dan agar lebih memudahkan saat kita bentuk. Dan untuk selai nanasnya ini setelah aku timbang, setelah menjadi selai ini sekitar 500 gram lebih 25 gram ya. Dan di sini aku mau cetak menggunakan sendokan takar ukuran 2,5 mili. Dan langsung aja pastikan tangan kita ini sudah dicuci bersih, lalu kita ambil sebagian selainya menggunakan sendok takar dan diratakan ya sesuai cetakannya. Lalu ini kita bulatkan aja. Nah kalau misalkan si selai nanas yang sudah kita masak ini benar-benar tanak ini, saat kita bulatkan ini dia gampang sekali ya, dan tidak terlalu lengket juga ya di tangan. Nah ini kita bulat-bulatkan aja sesuai dengan sendok takar, agar nanti nastar yang kita buat ini isinya sama. Nah caranya cukup mudah ya. Nah ini kita lakukan aja sampai selesai. Atau kalau misalkan tangan kita sudah mulai lengket, ini kita cuci tangan aja dan kita cuci juga sendoknya, lalu kita ulangi lagi mencetaknya. Nah kalau misalkan kita masukkan dulu ke kulkas ini, jadi lebih mudah ya saat kita cetak seperti ini. Dan lakukan saja semuanya sampai selesai. Nah ini dia untuk selai nanasnya sudah selesai aku bulatkan seperti ini. Kenapa harus aku bentuk dan bulatkan dulu? Karena agar lebih memudahkan saat kita mengisi nastarnya nanti ya. Dan ini untuk sebagian nastarnya akan aku lanjutkan lagi. Dan ini dia untuk selai nanasnya sudah selesai aku bulatkan. Untuk satu resep ini aku mendapatkan sebanyak ini ya. Dan untuk ukurannya ini lumayan besar-besar. Kalau misalkan kalian mau lebih dikecilin lagi, boleh ya menggunakan sendok takar yang paling kecil. Dan cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba dan terima kasih.